Ya, debat pamungkas Pilpres 2019 akan digelar 2 hari lagi. Kali ini tema yang akan dibahas adalah ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, serta industri. Nah, selama ini sejumlah kritik bahkan hoax atau kabar bohong selalu menyasar perekonomian atau kondisi perekonomian Indonesia. Bagaimana sebenarnya faktanya? Ani Rahmi akan hadir dalam segmen Fact Check. Ani, apa temuan Anda, apa kontra narasi Anda terhadap kebohongan-kebohongan yang selama ini menyerang terkait kondisi perekonomian Indonesia? Baik Wahyu, kontra narasi yang paling efektif adalah memaparkan fakta dan data, dan itu yang akan saya lakukan saat ini. Pertumbuhan ekonomi memang banyak disoroti belakangan ini, bahkan calon presiden Prabowo Subianto menggunakan diksi yang cukup kasar, dasmu, untuk membantah klaim pemerintah bahwa perekonomian dalam keadaan yang baik. Ini diungkapkan dalam kampanye akbar pada tanggal 7 April lalu di GBK Senayan. Ekonomi Indonesia baik, pertumbuhan 5%, 5% dasmu. Sebelumnya pada akhir Maret 2019 Presiden Joko Widodo sendiri telah menyoroti hal ini. Jokowi ketika itu menyatakan bahwa kita lihat di sini pertumbuhan ekonomi dunia memang tengah mengalami penurunan. Dan penurunan itu terjadi di semua lini termasuk Indonesia. Namun Indonesia menunjukkan perbaikan, dan ini tren perbaikan ini perlahan-lahan sudah menunjukkan kinerja pemerintah. Lalu isu yang sama juga disoroti oleh calon wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin saat peluncuran Ma'rufnomics pada Rabu 10 April 2019. Ketika itu Kiai Haji Ma'ruf Amin menyatakan bahwa semuanya atau negara di dunia memang mengalami penurunan pertumbuhan atau setidaknya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Tapi kita masih bisa bertahan dan naik sedikit demi sedikit. Saya kira itulah yang kita kerjakan. Dan kita lihat kutipan dari calon wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pada tanggal 10 April 2019. Kita coba untuk naikkan lagi. Memang ada keinginan untuk itu. Tapi sebetulnya 5% lebih itu sudah bagus. Nah, benarkah pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tren yang positif dan 5% ini sudah bagus? Saya akan mengajak Anda untuk mengecek faktanya. Kita lihat di sini pertumbuhan ekonomi Indonesia kita mundur dari tahun 2014 sampai 2019. Di tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di kisaran 5,01%. Sedikit melemah di tahun 2015 4,88%. Lalu 2016 mengalami peningkatan 5,02, bahkan lebih tinggi lagi dibandingkan dengan 2014. Naik lagi di 2017 5,07%. 2018 atau yang terkini adalah 5,17%. Sementara di 2019 diprediksikan sekitar 5,3%. Nah, pertumbuhan ekonomi 5,17 di tahun 2018 ini ada kenaikan yang cukup signifikan. Kita bandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2018 dengan kuartal ketiga 2017 ada kenaikan 3,09%. Artinya ini sebuah prestasi yang cukup besar. Dan pertumbuhan Indonesia sebesar 5,17% ini merupakan posisi yang ketiga tertinggi di antara negara-negara anggota G20, hanya di bawah India dan juga Tiongkok. Indonesia mengungguli Turki, Australia, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan juga negara-negara lainnya. Sekarang kita bandingkan dengan pertumbuhan rata-rata ekonomi negara berkembang. Negara berkembang ada di sini. Di tahun 2016 pertumbuhannya 3,4% saja, 2017 4,2%, 2018 4,6%, dan 2019 diperkirakan hanya sekitar 4,2%. Garis Indonesia ada di atas rata-rata pertumbuhan negara-negara berkembang. Dan kita coba bandingkan lagi dengan pertumbuhan ekonomi dunia. Di tahun 2017 angkanya hanya 2,7%, 2018 3,1%, dan 2019 ada estimasi 3,3%. Lagi-lagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Nah, 2019 International Monetary Fund atau IMF sudah memangkas proyeksi pertumbuhan untuk PDB dunia. Dari awalnya diproyeksikan sekitar 3,5%, turun jadi 3,3%. Sementara proyeksi Bank Dunia malah lebih kecil lagi, yaitu 2,9%. Mengapa? Karena kedua lembaga internasional ini, IMF dan juga World Bank, melihat ke depan masih banyak ketidakpastian yang melingkupi ekonomi dunia. Perang dagang Amerika-Tiongkok belum selesai. Sekarang Amerika menabuh genderang perang lagi dengan Uni Eropa. Dan salah satu kontributor utama pertumbuhan ekonomi dunia yaitu Tiongkok juga tengah mengalami perlambatan pertumbuhan yang tentu saja mempengaruhi perdagangan. Nah, sebagai mitra dagang Tiongkok, Indonesia juga terkena imbasnya.
Pemerintah memang menyadari perlu big push atau dorongan besar agar pertumbuhan ekonomi Indonesia melaju dengan kencang. Dan ini sudah disadari. Upaya untuk menciptakan dorongan besar pun sudah dilakukan. Di antaranya lewat pembangunan infrastruktur yang masif, lalu menjaga iklim investasi, mendorong pertumbuhan ekspor, koordinasi kebijakan antar kementerian, dan juga pembangunan sumber daya manusia lewat peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan, dan juga pengentasan kemiskinan. Langkah-langkah ini sudah terbukti berhasil di sejumlah negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia seperti Tiongkok dan juga India. Itu juga yang sudah dilakukan Indonesia dan kita akan nikmati hasilnya nanti ke depan. Kita lihat berikutnya, tadi saya sudah menyebutkan bahwa salah satu pencipta dorongan besar untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Saya akan mengutip pernyataan dari Arief Budimanta, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional atau KEIN, yang menyebutkan bahwa investasi asing membawa sejumlah keuntungan untuk Indonesia, yaitu yang pertama devisa untuk Indonesia, baik untuk middle dan juga long term. Yang kedua adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, melibatkan UMKM baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir adalah merupakan strategi jangka panjang untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan lewat tentu saja perbaikan substitusi impor. Karena Indonesia memang terus ingin mendorong ekspor. Kita lihat investasi yang masuk ke Indonesia menunjukkan dua hal, yaitu pertama iklim investasi yang terjaga dengan baik. Dan yang kedua adalah keyakinan investor terhadap perekonomian Indonesia. Nah, untuk melihat kepercayaan investor terhadap sebuah negara, dunia merujuk pada peringkat atau rating yang disematkan oleh lembaga pemeringkat kredit internasional. Bagaimana gambaran Indonesia? Kita akan kutip peringkat kredit Indonesia yang dikeluarkan oleh Moody's, Fitch, dan juga S&P. Moody's mengeluarkan peringkat kredit Indonesia Baa2, lalu Fitch triple B, S&P adalah triple B minus. Ketiga peringkat ini menunjukkan Indonesia layak investasi. Moody's memberikan outlook Baa2 atau outlook positif. Ini adalah outlook stabil. Sebelumnya outlooknya adalah positif dan itu keluar sejak Februari 2017. Nah, pada April 2018 outlooknya naik menjadi stabil. Outlook positif atau negatif ini menunjukkan bahwa rating kredit bisa berubah dalam jangka waktu medium atau panjang. Sementara outlook stabil seperti yang kita punya mengindikasikan bahwa peringkat yang akan bertahan lebih lama. Artinya ada keyakinan, ada kepercayaan lembaga pemerintah terhadap daya tahan perekonomian Indonesia dan resiliensi sektor eksternal Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Sementara Fitch memberikan outlook positif sejak Desember 2015. Outlook stabil ini diraih pada Desember 2017. Outlook positif untuk S&P sudah diberikan kepada kita sejak Mei 2015. 2 tahun kemudian outlook stabil disematkan kepada kita. Nah, beberapa faktor yang menjadi penilaian lembaga pemeringkat kredit internasional ini adalah pertama, pertumbuhan ekonomi yang baik. Fitch menyatakan bahwa prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menunjukkan penguatan dibandingkan dengan negara-negara peersnya. Nah, yang kedua, beban utang pemerintah yang relatif rendah masih di bawah 30% dari PDB. Rasio utang kita pada masa Orde Baru bayangkan mencapai 85,4% PDB. Rasio utang terhadap PDB tertinggi saat ini dipegang oleh Jepang, 253%. Artinya utang Jepang nyaris 3 kali lipat PDB-nya. Bandingkan dengan Yunani 178%, Singapura 110%, Thailand 98%, Filipina 95%, Malaysia 73%, Indonesia di bawah 30%. Mana yang lebih sehat? Hoax berikutnya adalah disebutkan bahwa Tiongkok mencengkeram Indonesia. Investasi Tiongkok terbesar di Indonesia. Bagaimana faktanya? Ternyata seperti ini. Investasi asing langsung di Indonesia pada tahun 2018 paling besar dipegang oleh Singapura, 9,2 miliar dolar Amerika. Berikutnya baru Jepang, 5 miliar dolar Amerika Serikat, lalu baru Tiongkok sebesar 2,4 miliar dolar Amerika Serikat, Hong Kong 2 miliar dolar, dan Malaysia 1,8 miliar dolar. Singapura masih menjadi investor utama bagi Indonesia. Kedua adalah Jepang, jauh, bukan Tiongkok. Nah, investasi Singapura ini naik 8,8% year on year. Dari tahun 2017 ke 2018 naik 8,88%. Sepertiga total dari foreign direct investment ke Indonesia sebesar 29,3 miliar dolar Amerika Serikat sepanjang 2018. Sementara sektor yang paling banyak dilirik oleh investor adalah listrik, gas dan air, lalu perumahan, kawasan industri dan perkantoran, dan juga pertambangan. Yang terakhir adalah soal kemiskinan.
Mari bicara berdasarkan fakta dan juga data. Kita lihat profil kemiskinan di Indonesia. Tahun 2014 saya mengambil data, ada 2 data yang dikeluarkan setiap Maret dan September. Ini saya mengambil data September. September 2014 10,96%, 2015 naik 11,13%, 2016 mulai mengalami penurunan 10,7%, 2017 terus turun lagi 10,12%, dan di 2018 9,82%. 9,82% atau sekitar 25,95 juta penduduk. Kondisi terburuk kemiskinan yang pernah dialami Indonesia adalah pasca reformasi tahun 1999, 23,43% atau 47,97 juta jiwa, hampir 2 kali lipat dari jumlah penduduk miskin Indonesia saat ini terjadi. Dan selama 4 tahun pemerintahan Jokowi JK hingga Oktober 2018, penduduk miskin berkurang 1,78 juta jiwa dari 27,73 juta jiwa saat mulai menjabat menjadi 25,95 juta jiwa atau turun 1,14%. Dan ini terjadi berkat program bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai, dan juga program dana desa yang membantu memangkas angka kemiskinan di Indonesia. Sekali lagi, mari kita bicara berdasarkan fakta dan juga data. Jangan hanya membual dengan janji manis tanpa visibilitas untuk merealisasikannya. Dunia mengakui kuatnya perekonomian Indonesia. Fakta dan data pun menunjukkan hal yang sama. Lalu apa dasar kita meragukannya? Wahyu, kembali ke Anda. Ya, yang jelas saya tidak meragukan data atau fakta yang baru saja Anda sampaikan, Aini Rahmi. Terima kasih.